Jika menikah, dia merasa tidak nyaman di saat-saat bermesraan dengan pasangannya. Jadi tidak pernah itu harmonis, apalagi mesra-mesraan. Bahkan ketika melihat wajah suami atau istrinya, dia melihat seakan-akan wajahnya itu begitu tua dan menjengkelkan. Merasakan ada bayangan seseorang yang berbaring atau tidur di sampingnya, ya khususnya ketika dia tidur, dia tidur sendirian, tapi seakan-akan kayak disertai sama makhluk lain yang tidur di sisinya. Kemudian perasaan enggan untuk menikah. Di level yang parah, dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Tidak apa? Tidak tertarik dengan lawan jenis. Ya, beberapa pasangan muda-mudi, ya pasangan masih muda, ya menikah, baru menikah, dua-duanya mempunyai raut wajah yang nggak dibilang pas-pasan, ya ndak lah, jelek apalagi ndak, ya cakep gitu ya. Tapi mereka selalu cekcok, dan keluhannya ketika melihat pasangannya seakan-akan wajah pasangannya itu buruk sekali atau tua. Ini pernah saya bahas ketika membahas tentang pengaruh-pengaruh jin nasab, ya, apalagi jin nasab yang dulunya ditugaskan oleh para leluhurnya untuk menimbulkan ajian-ajian pengasihan atau aura pengasihan. Sebelum menikah, masya Allah, laki-lakinya begitu cakep atau perempuannya begitu cantik, tapi ketika menikah dibuat kebalikannya. Ya. Dampaknya untuk apa? Ketika belum menikah dipicu supaya manusia itu berzina satu sama lainnya. Kalau sudah menikah, si setan ini menginginkan supaya dirinya mendapat trofi, piala setan terbaik dari iblis, sesuai hadis riwayat Imam Muslim. Dengan apa? Dengan cara menceraikan antara suami dengan istrinya tanpa udzur yang syar'i. Ya. Begitu juga hal ini akan terjadi kepada orang-orang yang terkena ilmu pelet, semar mesem apalagi itu, atau jaran goyang. Dua ajian yang lumayan terkenal. Ada ajian Asmoro Bangun, ada macam-macam, banyak ya nama-nama ajian pelet di Nusantara ini. Ketika dia sebelum menikah dia dipelet, ya, rasanya selalu menggebu-gebu rindu, pengen bertemu dan berduaan dengan orang yang memeletnya. Saat memejamkan mata, gak ada bayangan lain kecuali wajah dari orang yang memelet. Biasanya semar mesem, dengan sekali meseman, ya, dia mesem, wajahnya kebayang-bayang. Saya pernah sharing sama mantan reporter kami, ya, bahkan ketika sujud itu yang kebayang wajah orang yang melet. Tidak bisa khusyuk sama sekali ketika sholat, ketika berzikir, ketika baca Quran, tidak bisa. Selalu yang kebayang-bayang dan terngiang-ngiang di telinganya adalah suara orang yang menyihirnya. Begitu cinta dan rindu yang nggak masuk akal. Tapi ingat, kalau dia menikah karena pengaruh pelet ini, demi Allah saya katakan, banyak buktinya, ya. Ketika dia sudah menikah, perasaan yang tadinya cintanya itu betul-betul menggebu-gebu, ketika sudah menikah akan dibuat sebaliknya, akan dibuat selalu membenci satu sama lain terus menerus, sampai akhirnya dia cerai, sampai akhirnya berantakan keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini ilmu pelet, ilmu pengasihan ya sama, karena hakikatnya jin pengasihan dari turunan, ya akhirnya mencintai sama orang yang dia berikan aura-aura tersebut, gunanya untuk membuat patah hati para ikhwan atau para akhwat.